Padadang, padadang. Padadang, padadang. Alah. Aduh, padadang, padadang. Kabupaten Bandung sekarang menjadi sorotan ya. Terutama buat para netizen. Padadang, padadang. Padadang, padadang. Apa sih Wak Uceng? Statement atau apa sindiran yang dilontarkan Bupati Kabupaten Bandung Dadang Supriyatna Akbar kepada Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi ini. Kami sudah instruksikan melalui surat edaran Bupati Bandung dan mohon untuk bisa jadikan kebijakan Provinsi Jawa Barat, yaitu dengan kegiatan maghrib mengaji di rumah atau di madrasah masing-masing. Tentu karena Pak Gubernur ini lagi ngetren ya. Mudah-mudahan ini menjadikan suatu kebijakan, jangan sampai dibawa ke barak Pak Gubernur. Jadi cukup diinstruksikan saja untuk anak-anak kita sekolah diwajibkan mengaji bagi agama Islam, mengaji pada maghrib di masjid atau madrasahnya masing-masing. Tentunya ini merupakan suatu harapan dan kebanggaan. Insya Allah anak-anak kita akan percaya dan juga akan nurut ke Pak Gubernur. Lihat ekspresi wajah Bapak Aing dan Kang Dadang. Saya punya sahabat ya, sang komentator. Akan mengomentari apa yang Kang Dadang sampaikan. Oke, kita dengarkan ya. Sepertinya ini lebih cerdas dan lebih smart gitu ya, dan layak untuk dipertaruhkan di bursa pilkada nanti ya. Sang komentator silahkan. Yaitu dengan kegiatan maghrib mengaji di rumah atau di madrasah masing-masing. Padadang, Bupati Bandung. Izin mengomentari Pak, dari saya masyarakat Jawa Barat, warga Kota Bandung, ya selaku orang tua dan selaku pegawai kuli Pak, pekerja kuli. Izin menanggapi Pak. Dari seluruh statement Bapak yang saya nilai, yang saya cerna, semuanya bagus dan positif. Tapi ada satu Pak, satu blundernya Bapak. Ketika ide Bapak yang diajukan kepada Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi, Bapak sambil menyinggung program barak militer Kang Deddy Mulyadi. Dibandingkan dengan ide Bapak, yaitu maghrib mengaji. Itu blunder Bapak selaku pejabat publik, pejabat daerah, Bupati Bandung. Kenapa saya bilang begitu? Begini Pak, saya jelaskan selaku orang tua. Program barak militer yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi yang sekarang sedang dilaksanakan oleh Om Zen Bupati Purwakarta, itu dikhususkan untuk anak-anak si pembuat masalah, anak-anak pelajar yang suka berbuat onar, mengajak teman-temannya untuk tawuran, mabok-mabokan, jadi geng motor, tara asup sekolah, bolos. Nah, diperuntukkan untuk itu. Kenapa diperuntukkan untuk itu? Karena Kang Deddy Mulyadi selaku Gubernur Jawa Barat merakyat, tahu permasalahan apa yang terjadi di masyarakatnya, terlebih lagi di kalangan paling bawah. Ya, ketika banyak orang tua yang menyerah melihat kelakuan anak-anak mereka yang membagongkan, akhirnya dengan adanya program barak militer, dengan sukarela orang tua yang memiliki anak yang sangat luar biasa menyerahkan anak-anak mereka ke barak militer untuk dididik supaya menjadi anak yang lebih baik lagi Pak. Ya, karena sebelum program barak militer ini ada, orang tuanya saya sangat yakin, seyakin-yakinnya orang tuanya pasti menyuruh anaknya untuk mengaji di madrasah, sholat berjamaah di masjid, pasti Pak. Tetapi buktinya apa? Pada dasarnya memang anaknya badung, anaknya troublemaker, si pembuat masalah. Mana ada mau ke masjid, mana ada mau ke madrasah, yang ada juga nongkrong jadi geng motor. Ngeng. Pakai RE bari ngahakan parab orai, eksimer 10.000 opat. Buat edan ya Pak. Nah, itulah fungsinya barak militer. Dan barak militer ini juga tidak ada paksaan. Ketika ada orang tua memiliki anak yang suka buat masalah tetapi tidak mau memasukkan anaknya ke barak militer, ya terserah. Ya, terserah saja. Cuman yang ditakutkan oleh Gubernur Jawa Barat, ketika banyak anak pelajar di Jawa Barat
yang dibiarkan melakukan tindakan-tindakan yang membagongkan oleh orang tuanya, oleh lingkungannya, oleh pihak sekolah, nanti sudah besarnya bisa lebih berbahaya. Ya, betul tidak? Contoh, Kang Dadang, Pak Dadang, contoh nih. Ketika orang dewasa melakukan kesalahan yang melanggar hukum, pasti akan diproses hukum dan dipenjarakan. Kenapa dipenjarakan? Mudah-mudahan negara berharap, hukum berharap ketika orang yang berbuat kesalahan dimasukkan ke penjara, itu sebuah efek jerak agar dia berpikir selepas dari penjara dia akan berubah menjadi orang yang lebih baik. Iya. Nah, ketika hal tersebut disamakan dengan barak militer, secara tidak jauh sama. Ya, karena untuk anak-anak khusus, anak-anak pelajar yang berperilaku khusus harus ada efek jerak. Ya, walaupun di barak militer tidak seperti di penjara, biasa saja. Makan bahkan lebih bergizi. Ya, hidup lebih teratur. Yang membedakan apa? Lingkungannya saja yang biasa mereka di lingkungan rumah, di lingkungan sekolah belajarnya, sekarang belajarnya di lingkungan TNI. Tidurnya di lingkungan TNI, lebih disiplin. Dan sebagai bukti, alumni-alumni yang kemarin di Purwakarta yang sudah masuk ke barak militer, mereka terlihat menjadi anak yang lebih dewasa, yang lebih berkualitas dibandingkan sebelumnya. Ya, Kang Dadang. Jadi sekali lagi buat Kang Dadang, ide apapun dari Kang Dadang selaku Bupati Bandung yang positif untuk kemajuan bangsa dan negara, silahkan. Tetapi jangan sampai menyenggol kebijakan orang lain. Contoh, ketika Gubernur DKI Jakarta membuat program 24 jam untuk perpustakaan, untuk saya pribadi selaku masyarakat Jawa Barat, ya terserah saja, silahkan. Walaupun tidak efektif menurut saya. Karena begini, apa mungkin dengan dibuka 24 jam perpustakaan, anak-anak yang biasa tawuran, nongkrong, mabok, geng motor akan beralih ke perpustakaan? Mual mungkin. Sampai Fir'aun bangkit kembali pun tidak akan pernah terjadi itu. Tetapi karena itu dilakukan oleh DKI Jakarta, saya selaku warga Jawa Barat, ya terserah saja, silahkan. Saya tidak akan pernah menyenggol, menyinggung, mengkritik, monggo. Ya, Pemprov DKI Jakarta berencana mengeluarkan BPJS untuk hewan, mangga, silahkan. Saya selaku orang Jawa Barat tidak akan pernah mengkritik mereka. Tetapi sangat disayangkan saja ketika banyak masyarakat di DKI Jakarta yang masih tidak memiliki BPJS, BPJS-nya tidak terbayar, nunggak, tidak dilayani. Kenapa harus lebih mengutamakan hewan, mikirin hewan daripada mikirin warganya? Kan itu yang sangat disayangkan menurut saya. Tapi saya tidak akan mengkritik secara berlebihan. Toh itu mah provinsi lain. Nah, begitu pun dengan Pak Dadang. Pak Dadang menjadi Bupati Bandung, di mana Bupati Bandung itu termasuk kawasan provinsi Jawa Barat. Ketika punya ide, silahkan. Ya, ide itu berikan kepada orang lain. Bahkan kalau bisa jalankan terlebih dahulu di lingkungan Pak Dadang. Apakah anak-anak yang termasuk troublemaker di wilayah Bandung, Kabupaten Bandung, dengan adanya program ini, semuanya akan berubah menjadi anak yang baik? Atau bagaimana? Karena saya yakin belum tentu. Bahkan menurut saya tidak mungkin anak-anak yang notabene geng motor, tukang mabok, tukang mabal, tukang tawuran, tiba-tiba karena adanya program ini diluncurkan oleh Bupati Bandung, oleh Gubernur Jawa Barat, tiba-tiba semua anak yang seperti itu masuk ke madrasah untuk mengaji. Mal mungkin. Aya bahan hujan salju di kota Bandung, aya bahan hujan salju di Jawa Barat. Ya Pak. Jadi sekali lagi, apapun ide dari Pak Dadang, silahkan. Jangan sampai menyinggung kebijakan orang lain, pemimpin lain. Ya, siapapun itu. Dan begitupun dengan konten kreator. Ketika Anda tinggal di Jawa Barat, ingin mengkritik kebijakan pemimpin di Jawa Barat, silahkan. Tapi jangan sampai menghina, menyudutkan. Ya, atau dengan dasar kebencian, atau dengan dasar karena dibayar. Jangan sampai seperti itu, objektif saja. Lalu ketika orang Jawa Barat ingin menyinggung provinsi-provinsi lain, yang objektif saja. Karena apa? Ketika provinsi lain melakukan kebijakan A, B, C, D, toh tidak akan berpengaruh bagi orang Jawa Barat. Ketika kebijakannya baik, tidak akan berpengaruh untuk Jawa Barat. Ketika kebijakannya jelek, juga tidak akan berpengaruh untuk masyarakat Jawa Barat. Betul. Karena apa? Yang saya lihat banyak sekali konten kreator seperti Pak Dadang. Ya, mengkritik kebijakan orang, tetapi kebijakan yang dikritik itu kebijakan di provinsi lain yang tidak ada manfaatnya untuk dia. Benar. Lalu
dari isi statementnya, kata-katanya lebih menyepelekan, menjatuhkan, menyinggung, bahkan menghina. Kan aneh. Ya, Ya. betul tidak? Nah, seperti saya ini mengkritik Pak Dadang, walaupun saya orang kota Bandung, bukan orang Kabupaten Bandung, tetapi saya sangat menyayangkan statement dari Pak Dadang dengan menyindir, menyinggung kebijakan Kang Deddy Mulyadi masalah barak militer. Harusnya tidak usah, tidak perlu. Idenya keluarkan, idenya sampaikan tanpa harus menyinggung ide atau kebijakan orang lain. Itu sudah cukup. Karena ketika saya tanya, Pak Dadang juga belum tentu bisa menyelesaikan masalah kenakalan remaja yang dilakukan oleh pelajar yang ada di Jawa Barat. Apa coba yang bisa dilakukan oleh Pak Dadang selain barak militer? Sok jawab Pak Dadang. Dangukeun Pak Dadang tak. Saingan Pak Dadang di pilkada nanti. Ya itulah sahabat yang bisa Pak Uceng sampaikan. Pak Uceng channel.